Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam yang pertama ya, pertemuan pertama kita akan bahas di mata kuliah komunikasi untuk perubahan sosial. Jadi komunikasi ini menjadi kata kunci ya, untuk perubahan sosial gitu. Kita nanti ini berhubungan dengan teori sosial ya, teori sosiologi sebetulnya. Khususnya yang berkaitan dengan nanti perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini di masyarakat ya kita lihat bukan sebagai perubahan individu ya, tapi perubahan kelompok gitu. Yang disebut perubahan sosial itu adalah perubahan kelompok. Misalnya contoh begini, ini contoh simpelnya sebagai pengantar. Misalnya Wahid ini kalau di di tempat acara ya, misalnya di acara pengajian gitu ya, itu perilakunya seperti apa? Nah, pasti perilakunya mengikuti perilaku sosial yang ada di kelompok itu. Nah, itu yang disebut perilaku sosial. Nah, tapi kalau Wahid sendirian, itu bisa jadi nyanyi-nyanyi, joget-joget, atau melakukan hal-hal yang sifatnya tidak berhubungan dengan publik gitu ya. Nah, nyanyi-nyanyi misalnya, nari-nari gitu. Itu bisa jadi. Nah, yang disebut perubahan sosial itu adalah perubahan yang disebabkan oleh kondisi sosial ya. Kondisi sosial ini nanti dibentuk berdasarkan etika, berdasarkan adat istiadat, kesepakatan kelompok gitu ya. Nah, misalnya yang unik saya pernah menemukan di Yogyakarta itu. Kalau kita pergi ke Yogyakarta, itu ada di daerah Noto Prajan namanya. Nah, itu ada gang masuk itu ya. Di luar jalan besar itu ada gang masuk yang biasanya motor itu masuk ya, hanya motor aja gitu. Dan orang pejalan kaki. Juga sepeda gitu. Nah, biasanya di situ ada aturan yang tidak tertulis ya. Aturan yang tidak tertulis, kalau motor masuk ke situ, itu otomatis dia harus mematikan mesinnya, mesin motornya. Jadi dituntun aja tuh motor masuk ke dalam itu. Nah, itu adalah perubahan sosial yang dibentuk oleh lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial. Nah, nanti kita akan melihat banyak aspek di dalam aspek sosial ini. Kenapa sih orang berperilaku seperti ini? Kenapa orang berkomunikasi seperti itu gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh kondisi sosial atau konteks sosialnya masing-masing. Nah, itu contohnya ya. Nah, terus juga nanti mungkin kita akan melihat kenapa orang-orang yang ada di pegunungan, masyarakat di pegunungan itu cenderung statis ya, cenderung dia itu agak susah berubah lah gitu. Agak susah berubah kalau di daerah pegunungan ya. Nah, itu mereka cenderung tertutup gitu. Agak susah berubah. Walaupun bisa jadi berubah masyarakat yang ada di sana kalau migrasi misalnya ke kota, berinteraksi dengan masyarakat di perkotaan itu dia bisa berubah. Nah, itu juga nanti kita pelajari kenapa masyarakat di perkotaan ini bisa mengubah masyarakat untuk berubah. Berubahnya seperti apa ini kita tidak membahas secara detail perubahannya itu ke arah positif atau negatif ya. Bahwa dia berubah itulah yang menjadi kajian kita. Terus apa yang menyebabkan berubah nanti kita bahas sedikit di sini. Yang paling pokok itu nanti kita akan bicara yang menyebabkan berubah itu adalah
salah satunya komunikasi. Dan yang kedua interaksi. Interaksi dulu ya, baru komunikasi. Kalau tidak ada interaksi, bisa nggak komunikasi? Wahid. Kalau nggak ada interaksi, bisa nggak ada komunikasi? Wahid, kalau nggak ada interaksi, bisa nggak ada komunikasi? Atau teman yang lain bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Iqbal? Apa, Pak? Apa? Kalau nggak ada interaksi, ada nggak komunikasi? Kalau nggak ada interaksi, ada komunikasi nggak ada, Pak. Kalau Nggak ada. nggak ada, Nggak ada ya? kecuali ada interaksi baru ada komunikasi, Pak. Oke. Tergantung orangnya juga sih, Pak, itu mah. Ya, ya intinya kalau nggak ada interaksi, nggak mungkin ada obrolan gitu kan, ada komunikasi. Iya, iya betul, Pak, betul. Kalau nggak ada komunikasi, ini pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Ada nggak perubahan yang mungkin terjadi kalau nggak ada komunikasi? Ada perubahan nggak? Nggak ada. Tidak ada. Ya, nggak ada kan kesimpulan. Jadi dua faktor ini nanti kita akan kaji ya. Dua faktor ini penting menjadi faktor penentu untuk sebuah perubahan. Nanti perubahannya itu konteksnya adalah perubahan sosial ya, bukan perubahan individu ya, bukan perubahan individu. Nah, makanya ada yang disebut perilaku sosial, ada yang disebut perilaku individu. Berbeda itu. Perilaku sosial itu yang dipengaruhi oleh kondisi sosial kayak tadi Wahid itu di tempat acara, di tempat pengajian. Jadi perilakunya itu ngikut dengan kelompok itu, kelompok pengajian itu namanya perilaku sosial. Jadi kalau ketawa juga nggak keras-keras, ya kan? Terus kalau bicara juga ngomongnya itu ya dengan sopan santun. Nah itu dipengaruhi oleh ini apa namanya perilaku sosial itu ya. Perilaku sosial namanya. Jadi perilaku individu, tapi dia dipengaruhi oleh kondisi sosial. Itu namanya perilaku sosial. Berbeda dengan perilaku individu. Nah, oke, saya masuk ke ini, ke bahan diskusi sedikitnya. Ini sebagai pengantar awal, nggak perlu banyak-banyak, tapi mewakili materi ini ya, ruang lingkup pengertian komunikasi perubahan sosial, nanti kita bahas sedikit nih. Nah, sebagai bahan diskusi ini supaya pemahaman teman-teman bisa utuh gitu ya. Pertama gini, ini ada Tarzan nih, Tarzan ya, kalau di film-film itu Tarzan. Seorang manusia hidup di hutan bertahun-tahun. Seperti apa kondisi sosialnya? Nah, kalau kita jawab ini, kondisi sosialnya tentu dia tidak ada ya, tidak ada kondisi sosialnya. Karena dia hidup sendiri kan. Ya, hidup bertahun-tahun sendiri di hutan. Ya, mungkin interaksinya dia dengan binatang kayak Tarzan. Kemudian bagaimana komunikasinya? Nah, kalau kita andaikan lah ini dalam film Tarzan itu, dia mungkin memahami tetapi dengan bahasa simbolik ya, bahasa simbolis gitu. Jadi komunikasinya tidak sama atau tidak menggunakan bahasa yang sama dengan manusia pada umumnya gitu ya. Nah, misalnya dia masuk di hutan di Indonesia ya, dia bahasanya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu atau bahasa lokal di dekat-dekat hutan itu. Bagaimana interaksinya? Ya interaksinya dia cenderung sendiri. Makanya ketika orang ini dia bertemu dengan orang yang sudah bermasyarakat, kaget ya, dia akan kaget, dia akan banyak
bertanya-tanya apa ini, apa itu gitu dan seterusnya. Nah, ini pengandaian saja sebagai bahan diskusi. Nah, kemudian kondisi kedua nih. Seorang hidup di kampung yang terpencil ya. Kampungnya itu mungkin ada sekitar 5 rumah aja gitu. 5 rumah. Artinya sekitar 5 keluarga gitu. Nah, ada nggak kondisi seperti ini? Ada ya di Indonesia, di daerah-daerah terpencil ini. Terutama di luar Jawa itu masih ada. Nah, misalnya seorang itu hidup bermasyarakat hanya sekelompok aja, mungkin ada 30 orang gitu, di sebuah kampung terpencil. Seperti apa kondisi sosialnya? Nah, kondisi sosialnya tentu dia terbatas ya. Dia akan hidup, akan berinteraksi sesuai dengan kondisi yang terbentuk di dalam lingkungan sosial yang 30 orang itu. Nah, seperti itu. Terus bagaimana komunikasinya? Komunikasinya juga dia biasanya terikat dengan komunikasi kelompoknya itu. Kemudian bagaimana interaksinya? Interaksinya ya terbatas ya. Seperti katak dalam tempurung, itu dia ya ada di dalam lingkungan itu aja, kecuali dia mau keluar dari kampung itu ya, kampung yang terpencil itu. Nah, kemudian nih ada lagi sebagai contoh nih, seorang hidup di kota yang ramai, seperti apa kondisi sosialnya. Nah, disinilah kita akan banyak mengkaji contoh-contoh perubahan sosial ya. Misalnya kemarin itu ada bimbingan saya, skripsi salah seorang mahasiswa yang saya bimbing, dia mengkaji anak rantau yang hidup di daerah kota Bekasi. Bekasi kan termasuk kota ya. Nah, sebelumnya dia hidup di desanya atau kampungnya yang enggak kota lah. Nah, di situ nanti ada perbedaan budaya ya. Ada perbedaan budaya yang dulunya itu dia punya budaya sendiri, mengikuti budaya kampung halamannya. Ketika dia masuk ke kota Bekasi, hidup 1 tahun misalnya, kuliah, kerja, terus berinteraksi dengan orang-orang yang ada di kota Bekasi. Nah, kemudian dia berubah kan, karena ada interaksi, ada komunikasi, dia menyesuaikan diri dengan kondisi sosialnya. Kenapa menyesuaikan diri? Nah, ini ada aspek sosial ya. Kalau tidak menyesuaikan diri, dia menjadi terkucil dengan dirinya sendiri kan, biasanya begitu. Makanya orang yang berasal dari kampung kemudian di kota, dia akan melakukan penyesuaian. Kayak Bang Harrison, Bang ya? Benar, Bang? Benar. Iya. Sekarang kalau udah hidup di kota sekian tahun, itu akan berubah ya, akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu adalah bentuk dari apa? Penyesuaian gitu ya. Nah, bagaimana komunikasinya? Ini nanti berubah juga, yang dulunya di kampung menjunjung tinggi sopan santun misalnya. Ya di sini masih sopan santun sih, tapi ada aspek-aspek yang agak berubah gitu ya. Dalam komunikasi itu tidak lagi misalnya kalau dengan orang tua itu, kalau di Jawa misalnya atau di Sunda itu ada tata keramanya khusus gitu dalam berbahasa. Bade misalnya kalau di Sunda itu bade neda, bade tuang, bade dahar, itu beda-beda ininya. Bahasanya, penggunaan bahasanya. Tapi ketika di kota itu prinsip perkotaan itu biasanya itu mengikuti budaya barat yang di situ ada unsur egalitarian, ada unsur kesetaraan gitu ya, sama gitu ya. Jadi tidak ada tua, tidak ada muda, jadi komunikasinya sama gitu. Makan ya makan gitu. Nah, ini sebagai contoh, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, bagaimana interaksinya? Jelas di perkotaan kita, kalau kita mengkaji ya, itu ada perbedaan-perbedaan memang.
seperti yang mahasiswa yang saya bimbing itu salah satunya menemukan bahwa memang di perkotaan itu interaksinya, komunikasinya itu berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa rantau ketika dia berada di di kampungnya gitu. Nah, ini juga jadi penelitian yang menarik ya, jadi satu skripsi kalau mau dikaji gitu. Seperti yang saya bimbing ini, salah seorang mahasiswa yang kemarin baru selesai sidang dan dinyatakan lulus menjadi SIKOM gitu. Nah, baik teman-teman, ini yang penting dari bahan diskusi. Nah, kemudian saya masuk sedikit ke sini ya. Komunikasi dan perubahan sosial. Ini ada aspek-aspek yang sebetulnya sudah disinggung tadi. Nah, ini saya kupas satu poin yang pertama. Perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan pola hubungan dalam suatu masyarakat. Nah, ini nanti kita akan memahami apa itu struktur, apa itu pola hubungan. Nah, ini sangat teoritik ya, sangat teoritik. Jadi cara memahaminya memang agak abstrak. Nanti gampangnya begini, perubahan sosial itu pasti terjadi di dalam struktur dan pola hubungan dalam suatu masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan struktur ini adalah bentuk-bentuk bentuk-bentuk kerangka yang ada di masyarakat. Ini tambah abstrak lagi saya jelasin. Maksudnya begini, kalau kita lihat struktur itu begini, struktur itu berhubungan dengan ini, dengan seperti jabatan di dalam perusahaan atau di dalam pemerintahan gitu ya. Nah, ada yang disebut ayah, bapak, ada yang disebut kakek, ada yang disebut orang tua gitu ya posisinya. Ada yang disebut anak, dewasa, orang dewasa, anak, tapi masih anak. Ada yang disebut anak-anak gitu ya. Nah, nanti perilaku orang muda ini, orang anak-anak yang udah dewasa terhadap orang tuanya itu akan berbeda. Karena di situ ada struktur ya, ada stratifikasi lah. Nah, terus dalam lingkungan masyarakat juga ada stratifikasi. Ada yang disebut pemimpin agama, ada yang disebut ustadz gitu ya, ada yang disebut guru, ada yang disebut masyarakat biasa gitu. Nah, struktur ini adalah bentuk-bentuk stratifikasi yang ada di masyarakat yang mempengaruhi maksud saya perubahan sosial itu nanti terletak pada struktur ini ya, dan nanti dipengaruhi oleh struktur ini. Kalau strukturnya ketat, biasanya perubahan sosialnya juga akan lambat. Tapi kalau strukturnya longgar itu misalnya kayak di daerah pantai, itu masyarakatnya itu cenderung egaliter, cenderung terbuka gitu. Nah, biasanya perubahannya lebih cepat. Nah, kemudian ini pola hubungan ini merujuk kepada interaksinya ya. Semakin banyak interaksi masyarakat di situ, maka perubahan sosial itu mungkin lebih cepat terjadi gitu. Sebaliknya kalau pola hubungannya atau interaksinya ini nanti sedikit, jarang, maka perubahannya juga akan lambat ya, perubahan sosialnya. Nah, nanti ada beberapa contoh masyarakat itu kok berubah gitu ya. Masyarakat itu berubah. Ya sebenarnya sekarang sudah, kalau orang-orang kayak saya, Bang Harrison itu mungkin bisa memahami ya perubahan. Zaman dulu Bang Harrison ya, zaman dulu itu orang itu dalam berkomunikasi, dalam berperilaku, dalam berpakaian itu berbeda dengan yang sekarang ya, berbeda dengan yang sekarang. Makanya ada orang keceplosan orang tua itu kalau melihat anak yang dianggap menurut dia itu kelewatan gitu ya, kelewatan,
nggak punya tata krama misalnya, dia akan mengatakan begini orang tua itu, waduh anak sekarang itu katanya, anak sekarang itu sudah nggak punya tata krama, beda sama zaman dulu saya. Wah, saya sama guru itu walaupun sering dipukul gitu ya pakai rotan, itu tetap cium tangan. Nah, jadi suka membandingkan. Makanya orang-orang kayak saya yang sudah masuk usia matang ya, bukan tua ya, Bang Erison ya, Bang Erison itu ini akan apa? Lebih bisa memahami gitu ya. Ada perubahan-perubahan di situ ya, perubahan-perubahan di masyarakat kita itu. Nah, oke, berikutnya nih pola hubungan itu sendiri terbentuk melalui interaksi dan komunikasi. Ini ya tadi ya sudah dibahas. Ada interaksi, ada komunikasi. Jadi ada pola hubungan ini menjadi kata kunci ya. Pola hubungan ini nanti menjadikan ada perubahan itu. Pola hubungan itu sendiri ini dibentuk dari interaksi dan komunikasi, sehingga menjadi jelas bahwa perubahan dalam masyarakat berarti pula dalam komunikasi dan interaksinya. Jadi interaksi dan komunikasi berubah, maka pola hubungannya ini akan berubah dan di situ akan terjadi perubahan sosial. Nah, maka komunikasi dan perubahan sosial itu sangat erat hubungannya ya. Jadi seperti anak dan orang tua ya, hubungannya erat gitu. Jadi dulu pernah begini ya, di masyarakat zaman dulu itu ada yang disebut kaum buruh pada zaman masyarakat di Prancis itu waktu itu pada revolusi industri ya. Jadi masyarakat itu dipekerjakan di pabrik-pabrik, misal dia bekerja berapa 10 jam, tapi dibayar hanya 6 jam. Nah, hanya dibayar 6 jam gitu. Jadi di situ ada semacam perbudakan lah ya, ada semacam perbudakan. Kemudian dari kondisi yang menyiksa masyarakat itu, kemudian muncul salah satunya adalah Karl Marx ya, Karl Marx dengan sosialisme itu ya, ide sosialismenya. Nah, maka dia mengkampanyekan perubahan sosial yang besar, bahwa masyarakat buruh ini yang dia sebut sebagai masyarakat proletar itu harus berubah gitu, harus melawan. Kenapa? Karena supaya tidak ditindas lagi ya. Jadi kalau dia bekerja 10 jam ya harus dibayar 10 jam dong. Terus di situ ada yang disebut alienasi. Dia bekerja di pabrik sepatu itu membuat sepatu kan. Tapi pada kenyataannya apa yang dia buat tidak bisa dia nikmatin. Jadi sepatu itu hanya dipakai oleh orang-orang menak lah, atau orang-orang borju ya, orang-orang bangsawan waktu itu ya. Jadi masyarakat itu ya nyeker aja yang buru-buru itu. Padahal dia yang buat tuh, yang bikin sepatunya di pabrik-pabrik itu. Nah, itu disebut alienasi. Apa yang dia bikin tapi dia tidak bisa menikmati, itu disebut alienasi. Nah, maka unsur-unsur ini menjadi pendongkrak revolusi alamiah menurut Karl Marx. Walaupun pada kenyataannya revolusi alamiah ini tidak terjadi ya. Makanya nanti akan muncul kalau di dalam teori Marxisme itu ada turunannya ya. Ada tokoh di Uni Soviet dulu membuat partai pelopor ya, partainya kaum proletar, kaum buruh. Dia namanya tokohnya Lenin ya. Nah, Lenin itu adalah salah satu tokoh yang mengambil ide gagasan dari Karl Marx, tapi dia wujudkan dengan gerakan. Nah, maka di situ nanti ada gerakan sosial.
kalau kita mengkaji ini memang menarik ya, ini menyinggung juga politik luar negeri. Ini adalah cikal bakal menjadi partai komunisme di seluruh dunia ya. Maksud saya di beberapa negara, termasuk di Korea Utara, kemudian ada juga di Tiongkok atau di Cina, kemudian ada juga di Vietnam ya, dan di Indonesia sendiri ada PKI ya dulu ya. Nah ini idenya sebetulnya membela kaum buruh dulu ya. Nah, tetapi politik itu bergeser. Nah di situ nanti ada unsur-unsur perubahan sosial itu sendiri ya. Nah itu sebagai gambaran awal. Ini saya kupas lagi sedikit lagi ya. Perubahan sosial itu bisa muncul karena pengaruh alami atau oleh faktor yang dibuat oleh manusia yang terkait erat dengan adanya interaksi sosial. Nah, ini ya kata kunci lagi. Perubahan sosial itu karena pengaruh alami atau oleh faktor yang dibuat oleh manusia. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau faktor alami itu faktor alam misalnya ya, faktor alam. Nah, kalau kita lihat nih, kenapa orang-orang Medan, Bang Harrison, orang Medan yang di mana? Yang di daerah agak gunung tuh, Bang. Mana tuh, Bang? Yang di pesisir. Iya, di Mandailing apa di mana tuh? Yang rumahnya jaraknya jauh-jauh tuh, Bang. Antar penduduk ya, Pak ya. Nah, ya rumahnya jauh-jauh. Jadi katanya gini, orang-orang yang di sana itu ngomongnya kan kencang-kencang tuh. Hai bang, gitu kan. Nah itu ada itu kondisi alami yang membentuk kenapa orang-orang ini komunikasinya itu dengan suara yang kencang gitu. Karena kalau pelan nggak kedengeran. Jadi kalau dia lagi masak nih kurang garam, habis garam, dia teriak tuh, bang masih ada garam, ada. Nah, jadi kenceng kan, karena jarak rumahnya jauh-jauh gitu. Itu kondisi alaminya yang mempengaruhi perubahan sosial. Apa perubahan sosialnya di sini? Perubahan sosialnya itu ya suaranya kenceng. Jadi sudah menjadi mafhum orang-orang di sana kalau ngomong kenceng kayak orang berantem. Padahal ya itu biasa aja, ngobrol biasa. Nah, sama juga dengan daerah pesisir ya. Kayak di saya kampung saya itu pesisir, itu anginnya itu kecenderungan angin pantai itu kenceng ya. Jadi kalau saya ngomong pelan, itu terlempar oleh angin suara saya. Makanya suaranya kencang. Jadi orang-orang di tempat saya itu suaranya juga kencang kalau ngobrol kayak orang berantem. Padahal beda dengan yang di tempat yang tenang gitu ya, ngomongnya juga tenang. Nah, itu kondisi alami mempengaruhi perubahan sosial seperti itu ya. Nah, juga bisa juga karena faktor manusia tadi, misalnya apa yang digerakkan oleh Lenin dengan partai pelopor yang kemudian menjadi partai komunis ya di Indonesia, di beberapa negara lainnya termasuk Korea Utara dan Tiongkok sekarang sampai sekarang masih menganut komunisme walaupun ekonominya menggunakan liberalisme. Nah, itu yang bisa saya kupas dari beberapa hal. Ini sebagai pengantar aja, saya loncat sedikit ke sini ya. Nanti jangan panjang-panjang. Sedikit-sedikit, tapi kita mudah-mudahan bisa memahami ya. Nah, di sini ada ahli komunikasi Berlo namanya. Nah, di sini ada teori komunikasi. Dia sebut dengan model satu arah ya. Jadi komunikasi model satu arah itu seperti media lah. Jadi ada sumber informasi, source, kemudian encoded. Jadi ada pembuat sandi yang menerjemahkan ide informasi dan kebutuhan menjadi sandi yang akan dikirim keluar dalam bentuk bahasa, tulisan, gambar, dan seterusnya. Kemudian dia menjadi message itu ya, pesan ide itu menjadi message.
atau pesan atau gagasan ya. Kemudian ada channel atau medianya, pakai apa? Dia menggunakan bahasa lisan kah gitu ya, atau dengan menggunakan alat. Gitu. Kemudian decoder ini penerjemahan sandi yang dikirim dari sumber ke penerima, receiver ini penerima pesannya. Nah, ada juga yang disebut komunikator, message dan komunikan gitu ya, sama juga itu. Cuman di sini di model Berlo ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, model Berlo ini ya satu arah aja gitu. Jadi tidak interaktif gitu maksudnya. Nah, ini adalah unsur komunikasi ya di sini. Nanti unsur komunikasi ini menjadi perangkat bagi perubahan sosial. Nah, model Berlo SMCR yang populer ini memberikan gambaran bahwa faktor-faktor komunikasi akan berperan dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan berperan dengan terjadinya perubahan sosial. Nah, ini bisa yang paling akhir ini, komunikasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi adanya perubahan. Dan yang cukup penting perannya adalah komunikasi massa. Ia menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam mengubah cara pandang, pola pikir. Nah, ini yang model Berlo ini yang ada source, encoder, message, channel, decoder, dan receiver ini itu banyak digunakan oleh ini ya, komunikasi massa, di dalam komunikasi massa. Apa komunikasi massa? Komunikasi massa itu ya media massa itu, bukan yang lain. Jadi ada lembaganya. Misalnya koran gitu ya. Kalau contohnya ada media televisi itu ada TV One, ada yang media berita itu Metro TV, ya, Metro TV dan lain-lain. Kemudian ada Kompas, ada Republika kalau korannya. Nah, ini model ini banyak dipakai oleh konteksnya itu komunikasi massa ya. Nah, itu saya kira beberapa hal penting yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Disilakan kalau ada yang ingin bertanya, ini saya stop dulu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.